Banyak orang yang jadi gila ya. Aku saking cinta Rasulullah bersiwa. Ya boleh lah kalau memang udah sikat gigi pagi. Ada hukum ataupun sunat gitu, ataupun apa-apa sunnah Rasul itu jangan ditelan bulat-bulat. Kita harus bisa menyesuaikan dengan yang terjadi. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya lebih baik jangan. Gitu kan. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya. Makasih Bebe Ratu Entok semuanya yang selalu antusias untuk mendengarkan edukasi terbaik dari Ratu Entok. Nah, ini salah satu contohnya nih. Udah nampak kan? Nah, hidupin Olija, lampunya tolong nak, cepat nak, mau edukasi mengenai adik bulu. Nah, Ustadz Salama mengatakan kalau dia menyarankan gitu, maksudnya Ustadz Salama menyarankan kalau bisa jangan pelihara kucing. Dia yang menyarankan jangan piara kucing ya. Karena apa? Karena memang tidak ada hadis ataupun sejarah dari Rasulullah untuk miara kucing. Apakah itu benar Ratu Entok? Ya, benar. Memang Rasulullah itu sangat mencintai semua hewan. Yang paling terdekat sama Rasulullah walaupun dia bertaring adalah kucing. Karena apa? Karena walaupun dia bertaring tapi dia bisa hidup berdampingan dengan manusia. Tapi dengan catatan memang Rasulullah tidak pernah memelihara secara utuh dalam rumah Rasulullah. Kalau dia lagi berkunjung datang ke dalam rumah Rasulullah ataupun Rasulullah dalam sholat, ada kucing yang tidur, dia itu pasti memang ada sejarah aku dengar ya, dia rela sampai menggunting jubahnya supaya kucing tersebut tidak terbangun, saking Rasulullah sayangnya. Tapi kalau sejarah menunjukkan Rasulullah memelihara atau mengadopsi seperti Ratu Entok memang tidak. Karena apa? Karena yang harus diketahui adalah memelihara kucing hukumnya bukan sunnah, tapi berbuat baik itu wajib di Islam ya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam wajib berbuat baik sama seluruh hewan selagi hewan itu tidak mengancam keselamatan ataupun kehidupan keluarga kita. Nah, jadi bagaimana dengan ceramah Ustadz Salama tersebut? Dia menyarankan jangan miara kucing karena apa? Karena ada najis yang tak terlihat ya. Ditakutkan kalau kita memelihara seperti di dalam rumah seperti ini, kalau kamu tidak bisa menjaga kebersihannya, takutnya nanti ibadah ataupun kegiatan sholat yang dilakukan jadi tidak terjamin kesuciannya karena ada najis yang tidak terlihat. Dari mana najis yang tidak terlihat? Mungkin dia habis mijak pasir, kencing bersih-bersihkan pasir. Kita tidak tahu kan? Nggak tahu kan? Memang pasirnya sudah tidak ada. Mungkin taiknya dia tidak pijak, tapi kan dari kandungan pasirnya itu mungkin sudah terkontaminasi dengan najis air kencingnya ataupun taiknya. Jadi takut ada najis yang tidak terlihat gitu. Makanya Rasulullah itu selalu membiarkan kucing itu di luar rumah, tapi kalau di dalam di siang hari, kalau malam dibiarkan keluar. Nah, kalau Ustadz Salama mengatakan udah ada Tuhan yang mengatur. Iya betul. Gini, jadi setiap sejarah Rasulullah tidak sepenuhnya kita jadikan panutan. Maksudnya gini, kita harus menyesuaikan dengan zaman gitu. Kalau dulu seperti kata Ustadz Salama, biarkan aja, sudah ada Allah yang mengatur untuk mengasih makan. Oke, fine, itu untuk kucing ataupun hewan yang memang sudah hidup liar. Contoh, misalnya kita lagi piara kucing ras ataupun kucing yang udah terbiasa kita adopsi dalam rumah. Kita vaksin, kita kasih pelayanan dengan baik seperti anak sendiri. Habis itu kita kasih keluar di malam hari, karena ataupun tidak siang hari, misalnya tidak malam hari, siang hari sudah kita keluarkan aja, bisa kita kasih makan, kita bebasin. Itu dulu bisa dilakukan karena tidak ada maling, tindak kriminal itu berbeda dengan sekarang. Sifat manusia itu dahulu itu sangat cinta dengan hewan. Kalau sekarang kita mengikuti apa yang disarankan Ustadz Salama, ya jangan pelihara tapi biarkan aja di luar. Apa ceritanya? Ya lah, diperjualbelikan lah. Ya, kita aja untuk mendapatkan dia sampai 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Tiba-tiba kita bebaskan di luar. Gimana kisahnya? Ya diambil lah, dimaling lah, disakiti lah, dikriminalin lah, ya, di body shaming lah,
ya kan, pasti dia dilecehkan lah. Jadi tidak mungkin. Jadi nggak semuanya apa yang terjadi di zaman Rasulullah itu bisa sepenuhnya kita pakai di zaman sekarang. Kita harus pintar-pintar untuk memilah, bukan berarti kita tidak menjadi panutan ya. Bukan berarti Rasulullah tidak menjadi panutan. Dan yang terpenting adalah kamu boleh memelihara dalam rumah dengan catatan kamu bisa menjaga kebersihannya. Kamu pastikan kamu bisa menjaga najisnya. Contoh, boleh dalam rumah tapi kamu taruh dalam kandang. Ataupun kamu mau keluar kandang seperti si anak aku bulu ini kan, kamu pastikan cuci kakinya, tangannya, dan duburnya. Seperti itu. Nah, jadi pastikan setiap dia habis buang air kecil, jaga kebersihannya juga supaya dia memijak tempat yang mana untuk sholat kita, ataupun dia bermain sama kita, baju kita, ataupun rumah kita tidak terkena najis. Jadi kalau kita membiarkan dengan kalimat ada Allah yang mengatur di luar, sudah tidak bisa kita pakai, karena sudah pasti dikriminalin, udah nggak bisa lagi. Jangan-jangan diserang orang pakai air panas ya, diperjualbelikan, dimakan, dikonsumsi. Jadi udah nggak bisa. Jadi setiap hukum ataupun jangan Al-Quran ya, kalau Al-Quran nggak bisa diganggu gugat, tapi maksudnya ada hukum ataupun sunat gitu, ataupun apa-apa sunnah Rasul itu jangan ditelan bulat-bulat. Kita harus bisa menyesuaikan dengan yang terjadi. Contoh seperti itu aku tahu banget ya, kalau sudah berzina, tahu kita di rumah itu ada berzina, pasti 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 ke belakang, itu pasti mendapatkan sialnya. Tapi kita udah nggak bisa. Kalau dulu kita tuh orang berzina, kita langsung bisa hukum dia, rajam dia ya, masa dia. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Kenapa bilang? Sudah beda alamnya, ya kan? Kalau kita berani langsung memikirkan 40 rumah kena sial gini, ya kan? Ya kalau iya, jangan-jangan dia anak komandan, ya kan? Anak jenderal. Kita huru-harakan. Yang huru-harakan orang-orang susah, orang kampung, bisa bahaya juga kan? Jadi pintar-pintar lah untuk menjadi Islam yang baik gitu, termasuk salah satunya mengadopsi anak bulu tersebut. Jadi anak bulu bisa diadopsi Ratu, ditaruh dalam rumah, bisa sekali, karena tidak ada hukum yang pasti untuk mengatakan haram ataupun mubah ataupun makruh, tapi disarankan sama dia sebagai ustadz secara pribadi. Jadi kalau kita semua berpatokan sama cara Mauta Salama, ya babak belur lah, pencinta anak bulu ya kan, pencinta dogi ya kan, pencinta hewan lah. Mana bisa hewan dibebaskan. Tapi misalnya maksudnya Mauta Salama tersebut mungkin lebih rapi kalau ada rumah pribadi untuk anak bulu tersebut, ada kandang khusus gitu. Ya, kalau memang kita tidak bisa menjaga najisnya. Tapi kalau bisa ya tidak ada masalah. Justru kalau hewan yang bertaring tadi maksudnya itu ada bertaring yang mengancam keselamatan kita. Jadi kalau bertaringnya memang bisa berdampingan hidup sama kita, seperti anjing, seperti kucing, itu boleh sekali. Bahkan mereka membantu kita untuk menarik rezeki, untuk hidup lebih baik, terbebas dari maling, memberikan sugesti nyaman, aura positif sama kita. Jadi tidak masalah. Jadi pintar-pintar untuk menelaah khotbah ataupun sunnah. Jangan ditelan bulat-bulat. Jadi kalau kita hanya menelan bulat-bulat cerita dari suatu ulama, kita bisa jadi babak belur. Makanya gunanya ada ilmu, ada mursid, ada logika, supaya kita bisa menelaah apa maksud dari ceramah tersebut. Ya kan? Ingat, tidak semuanya hewan yang bertaring itu berbahaya ya. Sepintar kita untuk menjaga dia, sepintar itu juga dia berbuat baik sama kita. Dan yang terpenting, pintar-pintar untuk menjaga najis tak terlihat ya. Jadi kalau kalian punya anak bulu, misalnya habis kencing, habis boker, jatuh tuh di apa gitu, ambil dulu pakai tisu, baru kasih air ya, air tuang, jatuhkan air di situ, baru ambil kain, baru bilas sekali lagi supaya tidak ada najis. Jadi selagi kamu bisa menjaga najisnya, insya Allah berkah untuk semuanya ya. Jadi ceramah Ustaz Salama itu sudah beberapa kali lewat di VTN Talk, tapi baru semalam ada yang DM untuk diedukasi. Tapi ini sekalian aja ya, karena mumpung lagi edukasi ini. Jadi kalau dibilang ada yang menyatakan kalau melihara kucing itu hukumnya sunat, tidak ya, tidak ada hukum ke situ gitu. Justru kita disuruh memelihara seluruh hewan, menyayangi seluruh hewan, itu yang benar, bukan ada patokan khusus gitu. Tapi kalau Rasulullah itu lebih dekat sama kucing, iya, karena memang dia hewan yang paling ada di sekeliling manusia dibandingkan hewan yang lain gitu kan. Dan dia termasuk hewan yang bisa mengerti seperti anjing gitu. Jadi nggak ada nggak ada hukumnya gitu. Miara anjing, miara kucing disunahkan, tidak ada. Kalau kamu ikhlas untuk mengurusnya, kamu menjadi
amal yang sangat luar biasa, ya sangat amal luar biasa penolong kita. Tapi kalau dana kamu tidak cukup, tidak juga dibenarkan, daripada akhirnya kamu mendapat dosa, kamu pelihara tapi dia tidak sejahtera, dia tidak mendapat pelayanan yang baik, jadi dosa juga, ya. Nah ini lagi seperti bersiwa. Siwa itu kan salah satu kebiasaan Rasulullah, termasuk juga sunnah Rasulullah. Nah bisakah dipakai saat ini? Ya kalau bagi entok harus menjawabnya ya tidak bisa gitu. Rasulullah kenapa jadi bersiwa? Karena memang di zaman Rasulullah tidak ada namanya pasta gigi, tidak ada sikat gigi. Dan Rasulullah itu makannya kurma, susu, madu, ya kan. Jadi ya bersiwa sikit sudah bersih ya. Kalau kita hari gini hanya bersiwa, habis makan jengkol, habis makan rendang, habis makan ayam, gimana kisahnya? Iya kan? Dan bersiwa itu Rasulullah itu satu hari bisa bersiwa berkali-kali setiap berwudu karena memang gak ada sikat gigi saat itu. Makanya kita sekarang kan digantikan dengan jari, yaitu pun kalau memang pas berwudunya aja. Tapi kalau untuk memang membersihkan gigi pakai siwa, kayaknya gak bisa kita ikuti Rasulullah. Jadi ada sejarah yang harus pintar-pintar memakainya. Bayangin kalau orang habis makan bawang goreng, makan jengkol, tiba-tiba mau sholat bersiwa, bangun pagi bersiwa, nggak bisa sama sekali. Jadi Rasulullah itu adalah nabi terakhir dan dia adalah panutan kita dalam dunia dan akhirat ya. Tapi harus pintar. Banyak orang yang jadi gila ya. Aku saking cinta Rasulullah bersiwa. Ya boleh lah kalau memang udah sikat gigi pagi, dia beli siwa, mungkin ada dari diperjualbelikan kan ya. Setiap 5 waktu dia bersiwa gitu kan. Setiap mau berwudu dia bersiwa dulu. Ya sunnah Rasul sih, tapi nggak begitu kali, nggak harus kali. Karena waktu kita berwudu pakai jari saja pun kita berkumur-kumur 3 kali itu apain pakai jari dikorek itu udah lebih maksimal. Yang penting kita ya itu maksudnya kan semoga pintar ya orang Islam gitu. Maksudnya jangan berarti aku sekarang bersiwa lah nggak usah sikat gigi ya, nggak mungkin.